Ketegangan perdagangan antara China dan Uni Eropa atau UAE terus menguat. Selasa 8 Oktober 2024, China menyebut akan mengambil tindakan anti-dumping sementara terhadap produk alkohol brandy asal UAE. Otoritas China disebut akan menerapkan tarif jaminan yang sesuai kepada para importir alkohol. Dikatakan jumlahnya akan didasarkan pada perhitungan yang melibatkan harga yang disetujui oleh bea cukai serta pajak impor. Kementerian tersebut juga merilis daftar yang merinci tarif yang diharapkan dibayarkan setiap perusahaan, mulai dari 30,6% untuk Cognac Martell hingga 39% untuk Just Hennessy dan 38,1% untuk Remy Martin. Langkah ini sendiri diambil China setelah UAE berencana menerapkan tarif bagi kendaraan listrik atau EV buatan China hingga 35,3%. Brussels mengatakan bahwa langkah itu bertujuan untuk melindungi produsen mobil Eropa dalam industri penting yang menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 14 juta orang di seluruh benua biru. Ketegangan perdagangan China dan UAE tidak terbatas pada mobil listrik dengan penyelidikan yang diluncurkan oleh Brussels. UAE juga telah menargetkan subsidi China untuk panel surya dan turbin angin. Atas situasi ini, produsen Cognac Prancis, mewakili porsi yang besar dalam produksi brand di Eropa, mengatakan bahwa mereka sedang dikorbankan. Kita mungkin mengira hanya negara-negara Asia yang resah dengan uang pinjaman China. Namun kebenarannya adalah, uang asal China juga telah mendongkrak perekonomian negara-negara Eropa. Hanya saja ada beberapa kesepakatan yang ternyata mengundang masalah. Para kritikus menyebut masalah itu sebagai jebakan utang, di mana China dapat memilih apa yang terjadi jika pinjaman tidak dilunasi. Sementara itu, ketika seluruh Eropa sedang cemas terhadap invasi Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina, Beijing justru seperti memiliki kesempatan untuk terus memperluas portofolionya ke seluruh Eropa. Menjalankan dan menguasai sejumlah pelabuhan dan tambang di Eropa, membangun jalan dan jembatan. Kemudian berinvestasi di tempat yang tidak dimiliki pihak-pihak lain. Banyak kalangan Eropa melihat ini sebagai usaha Beijing menjajah Eropa secara halus, karena itu negara-negara Eropa itu harus mempertimbangkan imbalan dan risiko dari penandatanganan kesepakatan dengan China dalam jangka panjang. Namun tampaknya dunia seolah tidak ada pilihan. Ketika Bank Dunia dan ekonomi Amerika melemah, Beijing mengambil alih peran sebagai negara pemberi pinjaman uang. Eropa diperingatkan akan risiko jebakan hutang China, namun, China pun menegaskan diri sebagai mitra investasi yang dapat diandalkan, tetapi Beijing juga menghadapi tuduhan eksploitasi pekerja dan kerusakan lingkungan. Kebanyakan pekerja Eropa mengeluhkan sistem kerja China yang terus-menerus hampir tanpa istirahat. Pekerja Eropa ternyata tidak dapat mengimbangi masalah jam kerja dan mengaitkannya dengan hak asasi manusia. Bagi China sendiri, bekerja keras adalah sebuah keharusan, dan harus diakui hal itulah yang menjadi dasar mengapa kini mereka bahkan lebih unggul dari Eropa hampir di segala hal. Keluhan ini disampaikan oleh pekerja-pekerja Yunani di pelabuhan Pireus dekat ibu kota Yunani, Athena. Pemerintah Yunani seperti tidak berdaya menghadapi situasi ini. Memang tidak diragukan bahwa investasi dari Beijing telah mendorong kebangkitan di pelabuhan itu sejak pemerintah Yunani terpaksa menjualnya beserta aset-aset publik lainnya, setelah negara itu dihantam krisis ekonomi pada 2008. Beijing seperti biasa memberikan kompensasi terhadap insiden yang tidak jarang membuat pekerja kehilangan nyawa. Hal tersebutlah yang memicu para pekerja Eropa di bawah investasi dan perusahaan-perusahaan raksasa Cina menuntut untuk diperlakukan sesuai dengan hak asasi manusia standar Eropa. Yang jelas kini, banyak juga negara-negara Eropa telah menyerah ke dalam tekanan China. Negosiator perdagangan Uni Eropa mengeluhkan hubungan perdagangannya dengan Cina yang dinilai tidak seimbang. Melansir Bloomberg, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis mengatakan, Uni Eropa tengah mengurangi ketergantungannya terhadap produk Cina. Meski demikian, langkah ini bukan berarti Uni Eropa memutuskan hubungan perdagangan dengan Cina, sebab nilai transaksi dagang Uni Eropa dengan Cina terbilang cukup tinggi. Sebelumnya, Uni Eropa mengumumkan penyelidikan tentang anti-monopoli kendaraan listrik Cina yang membuat negeri tirai bambu keberatan. Ini adalah tindakan proteksionisme yang akan sangat mengganggu dan mendistorsi rantai industri otomotif global. Jelas, Kementerian Perdagangan Cina, menurut sumber Bloomberg, Dombrovskis akan memberitahu Cina bahwa diperlukan perjanjian konkret guna memulihkan perdagangan dengan Uni Eropa. Dombrovskis juga berusaha menjelaskan kepada Cina bahwa penyelidikan kendaraan listrik akan mengikuti langkah-langkah prosedural secara ketat dan meminta kerjasama dari Cina.
Adapun Dombrovskis mengajak China untuk membantu PBB dan lembaga lainnya dalam menjaga ketahanan pangan global. Usai Rusia keluar dari kesepakatan Black Sea Grain Initiative. Ajakan tersebut diutarakan dalam forum besar High Level Economic and Trade Dialogue Uni Eropa-China. Forum ini nantinya juga bisa menjadi batu loncatan untuk pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Ursula von der Leyen dari Uni Eropa tahun ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada Kamis 30 Mei 2024 berharap Uni Eropa segera mengakhiri penyelidikan terhadap dugaan kebijakan dumping kendaraan listrik buatannya. Mereka sama-sama mencari jalan tengah yang menguntungkan bagi ekonomi dan industri kedua belah pihak. Mao lebih lanjut menyebut pemerintah China tak akan tinggal diam jika Uni Eropa bersikeras melanjutkan penyelidikan. Pemerintah China akan mengambil segala tindakan yang diperlukan guna menjaga hak dan kepentingan yang sah. Diketahui sejak akhir September 2023, Uni Eropa menggelar penyelidikan dugaan kebijakan dumping yang dilakukan oleh pemerintah China. Uni Eropa diperkirakan akan mengeluarkan keputusannya soal ini pada 5 Juni. Namun kemungkinan putusan bakal tertunda sampai selesainya pemilihan Parlemen Eropa pada 9 Juni. Terbuka potensi tercapainya jalan tengah antara Uni Eropa dan China karena kedua pihak membutuhkan pasar untuk produk otomotif masing-masing. Kenaikan tarif bea masuk untuk produk tertentu termasuk produk otomotif asal China bisa dibalas dengan tindakan serupa oleh Beijing. Analisis kebijakan yang dikeluarkan Dewan Eropa untuk urusan luar negeri menyebut guncangan akibat keputusan Komisi Eropa itu bisa berdampak pada 13,8 juta warga Uni Eropa yang bekerja dalam industri otomotif. Di tengah upaya mengembangkan kendaraan listrik, produsen otomotif Eropa juga bergantung pada pasokan baterai yang dibuat oleh China. Lebih dari 30% baterai untuk kendaraan listrik buatan Eropa dipasok perusahaan-perusahaan asal China. Data Rhodium, perusahaan riset yang berkantor di New York, memperlihatkan kenaikan bea masuk tidak hanya akan dirasakan perusahaan asal China. Tesla, penguasa pasar kendaraan listrik Eropa, pun akan terkena dampaknya karena produk yang dipasarkan di Eropa itu diproduksi di China. Begitu pula dengan produsen asal Eropa seperti BMW dan Renault. Mereka memproduksi kendaraan listrik di China dan mengimpornya ke Eropa.